Bagi kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terang mau ini, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki yo kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae gitu yang ada utang duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran nopo. Kalau bolak-balik matur sih. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya menganggap menu enak, ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia itu syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak, sampai kita pulau semelok bodoh, paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak bisa bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Wong bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko buka lawang. Apa ono toko-toko kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo buka pintu gak kopi. Mari kecil. Nggak ngerti apa itu yang bojo nggih Gus ya Islam. Pokoke mboten. Tujuan kulo cerita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada uang merantau nih, buatam, kang regani uang anak. Mereka bayangin bojone itu, dia ini teko pintu dibuka, terus masak, juga kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versinya deh. Lihat toko bojone tetap turu, atau angok, pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya tak sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing rumono agak ngaji agak, itu giok nomor. Nak pulau betul. Kalau bayang ngaji, us ngelakoni perintah Allah, ibarat umat Nabi ya sudah. Kalau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji agak dia semangat. Jadi sampai nak orang pengaruh ya.
Tanyakan yang ngaji saya dulu. Cara sampai kan nggak macam. Ada terus ngaji apa, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak banyak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung tidak normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus, nak kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat yo bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak ora kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ora tahu bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tahu apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing film, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok napa ri? Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kadang entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan ditinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula nduwe jadi ini teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah tidak. Lah kula rabi kudu ngene dipegat. Niku terus cara jenenge seputi kok mate nopo. Hukum Islam nak soal hukum sosial aja jero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tahu beritanya, Bang. Nah, itu kan nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan tidak nikah. Padahal dia orang hati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang betul kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk itu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan, nasib pulau jelas khusus rapi menang. Nah sama nupen nasib jelas Allah rai, tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nasib yang jelas itu pengen orang, pengen udah sampai enak tentu gitu. Jadi kalau orang tadi payu rabi benar, orang yang tadi dipegat, saya juga sampai yakin rahmatnya Allah. Kue di terlantar bojo itu jadi amalam jadi ganjaran. Kue menderita di ini jadi ngamalem jadi ganjaran. Semula saya ini mati ngoten iku nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang, kalau keganjaran, dia tenang. Marah. Lah, kue misalnya aku sebagai ulama nyaron aku itu ganjaran ngenteni haji, sudah kau malah rakyat itu. Mungkin kira. Mulai saiki sampai wong ape, mergo didolimi sing lama. Kue rasa omah arep dipegang kok ora wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing larang kowe lagi sitok. Yen arep-arep wong liya kok ngono meneh wong loro. Itu kalau mesti maslahat kan gue itu mesti maslahat. Gue sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapak, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan kula mbek kakake kula kancane. Jadi kakake mbek adike cerita wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku takok kowe ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial ya melok-melok. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya cocokan apa? Ya itu gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada dulu kayak mau boten. Gak ada butuh hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Iya kan. Nah itu mari dari ulama. Kalau saya nggak konsultasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial, tokoh ulama. Tapi ulama tak jawab ulama. Lana ala sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah, nanti di ruang orang Amerika, ngomongnya di rumah kita malah buyutnya apa? Mungkin gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemerintah kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya ketika hikam. Andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boleh sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mek potensi tabrakan biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil rusak dari resto lunga berarti ora kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agar resto marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane, nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, itu ya apa? Mau syukur itu dulu blok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya mau nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong biasa ngelajarin aku. Kudu syukur, gara-gara dia sombong kira anak utang deh. Nak rukun malah pelanggar. Nanti sombong yang suka baru kandung lah. Mereka orang lain itu sombong hujat deh, ini mereka sombong. Ada rukun kira sombong hujat utang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat orang suka sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi aku orang pikiran utang. Gampang apa? Jadi gak usah rumput, ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi apa? Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, gak ada potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa? Bojone Nabi dia dari sombong, jadi wong itu gak sing sombong. Terutama dengan ayu, sing elek amal. Lho tenan iki konten dalile. Wong wedok itu kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ketika ada pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi, fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tahduna bil qauli faya tama alladzi fi qalbihi napa mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku saudara bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Nah itu miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang hotel, amit-amit, mesti ngarep diselingkuhi, paham dong? Ketemu wong luanan sing mripate jelalatan, amit-amit sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level sekarang ini? Di mana kalau buat pakaian Islam wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala takdok nanowo. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergoti gawe, ngerti. Nak wong lanang itu senengnya wong itu sopan. Terus ane faya sama allazi fi qalbi marodin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul mesti tanya pangeran. Faya sama allazi fi qalbi nawa. Mesti wong lanang pikirannya nawa ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Ini kan tak sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilo. Tapi hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Itu hukum konti, soraro asal usule, ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan, kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang orang pergi, terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, juga imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saja jadi imam. So, dulu orang diskusi yang jil, Pak apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya kalau gawe pergi ke usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft atau gawe kira-kira sebenarnya pergi bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom itu tujuh atau delok awake barang itu pikir nggak kok gampang. Enggak nawa gampang terusannya nawa. Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi nggak pikir detail. Nawa misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesesti-sestinya perempuan tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Tak top-top itu potensinya diperkosa.
bukan Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, itu jawab. Mbok munibet, mbok ora apa, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini sing mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Wong alim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong alim kok terjemah dene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek masalah